Shalom, damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia anugerah dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus bersama Anda. Dalam kesempatan ini Bishop ingin pertama-tama mengucapkan selamat menyambut kedatangan hari yang dipanggil hari Jumat yang kudus, Good Friday. Ini adalah satu tradisi agama Kristen setiap tahun dan telah dipersetujui bahwa kita mau memperingati hari Jumat yang kudus dan juga Paskah seterusnya. Bishop dalam kesempatan ini ingin mengambil peluang untuk menyampaikan pengajaran, pemahaman Bishop tentang penyaliban Kristus, penguburan Kristus, dan pada hari ketiga dia telah bangkit. Inilah berkisah daripada cerita Alkitab tentang peristiwa-peristiwa ini. Sebelumnya kita bawa dalam doa. Bishop akan bawa dalam doa supaya Roh Kudus terus menginspirasi Bishop untuk menyatakan satu pelajaran yang indah tentang hal ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji itu, syukur, dan terima kasih Bapa karena kami diberi peluang kesempatan untuk menghirup udara segar dan masih dapat menikmati suasana keadaan di mana tenang, damai, dan diberi kesempatan untuk menikmati berkat, menikmati segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa, dalam kesempatan ini hamba-Mu ingin menyampaikan firman-Mu, wahyu-Mu, kata-kata nubuatan, maupun inspirasi. Saya mohon supaya pemikiran hamba, hati hamba, pendengaran dan mata rohani terbuka untuk mendengar bisikan maupun percakapan daripada Roh Kudus-Mu untuk mengajar hamba. Urapi mulut, urapi setiap para pendengar hari ini supaya dengan urapan Roh Kudus mereka boleh juga mendengar dan menerima pengajaran ini dengan hikmat dan pengetahuan. Terima kasih Bapa di surga di atas semuanya. Saya persembahkan mari Roh Kudus campur tangan Roh Tuhan untuk berbicara melalui pengajaran firman Tuhan dan kata-kata inspirasi daripada-Mu hari ini. Sebab di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Seperti setiap tahun, Bishop biasanya akan mengambil ayat nats Alkitab dari kitab Injil Matius, Lukas, Markus. Tapi hari ini Bishop terdorong untuk membuka tulisan Apostol Peter atau Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus bab yang kedua, bermula daripada ayat yang ke-21. Nah, kita tahu bahwa Apostol Petrus adalah satu daripada yang dipilih 12 rasul-rasul yang dipilih Kristus untuk menjadi ketua ataupun sokoguru. Ada 3 sokoguru ataupun head ya dari 12 itu, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di antara 12 itu Tuhan memilih 3 ini yang dipanggil sokoguru atau pillars. Ya. So Petrus juga menulis surat ini tentang wahyu dan pengalaman yang dia lalui dan apa yang dia fahami tentang intipati
penyaliban Kristus, penderitaan Kristus, dan juga signifikannya secara rohani yang pastinya boleh membawa berkat buat kita. Kita adalah keturunan iman. Kita adalah orang-orang yang hidup dengan iman, percaya kepada karya pengorbanan Kristus Yesus, kepada pengajaran-pengajaran Kristus Yesus, dan juga pengajaran para murid Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberi kata-kata hikmat, pengetahuan, profetik maupun wahyu. So Petrus di sini dalam ayat 21, 22, 23, 24 menuliskan begini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bahasa Inggris, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. 22. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dosa adalah kesalahan. Dosa adalah pelanggaran firman Tuhan dan perintah Tuhan. Dosa adalah missing the mark ataupun tidak melakukan kehendak dan tujuan Tuhan. Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Hari ini dipenuhi dengan pengajaran pelajaran yang tidak benar dalam apa-apa dunia. Hari ini bahkan orang yang mau menjual barang atau marketing pun diajar bagaimana tidak menceritakan yang benar, yang sebenar-benarnya untuk membuat barangan mereka laku. Itu dipanggil tipu sebenarnya, lies. Yang tidak benar dijadikan benar untuk menipu, scamming di mana-mana. So, itu adalah sifat dunia. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus, yang tidak berkata benar. Dalam dunia politik, menjanjikan sesuatu tetapi tidak melakukan, itu menipu sebenarnya. So, banyak. Tapi dalam Kristus dikatakan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus berkata yang benar. Dia menjanjikan yang benar. Dia melakukan yang benar. Bukan munafik, bukan fanatik, bukan menipu. Tidak ada, dia tidak pernah menipu di dalam hidupnya. Kecuali orang itu salah memahami, salah menangkap maksud Kristus sehingga dia digelar menipu, mengajar yang salah. Sebab pengajaran Kristus itu penuh dengan misteri, dan pengajaran Kristus itu juga penuh dengan hikmat dan pengetahuan, sehingga orang yang kurang berpengetahuan atau yang bersikap hati yang tidak percaya, ragu-ragu, akan salah menanggapi, salah memahami, salah pengetahuannya, sehingga dia dituduh menipu atau tidak bercakap benar. Tapi sebetulnya itu pada para pendengar. Ayat 23, ketika Yesus dicaci maki, ya, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Mencaci maki itu ya perkataan-perkataan yang menghina, menyumpah-nyumpah, yang menghujat, menuduh. Itulah sifat iblis, setan. Memang sikapnya adalah pembohong, penipu, pembunuh, dan menuduh.
menuduh, dan menuduh. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Dia membalas dengan kebenaran. Dia menjawab dengan kebenaran. Kalau orang mencaci, dia tidak mencaci. Kalau orang mencaci, dia membalas dengan kebenaran. Dia tidak melawan dengan cacian. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam. Kenapa? Karena itulah sifat domba. Diam. Ya. Dia tidak memberi amaran. Karena dia tahu bahwa penghukuman, pembalasan itu adalah dari Allah Bapa. Tuhan yang akan membalas apa yang ditaburkan. Barang siapa mendabur dalam kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Dia tahu, Kristus tahu pembalasan. Ya. Dia tidak payah pun membalas. Pembalasan itu hak Tuhan. Dan itu jelas terbukti selama ini. Ia menyerahkan, dia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Penghakiman dengan adil. Dia serahkan kepada Allah Bapa. Jangankan bilang kita tidak boleh menghakimi, tetapi penghukuman jangan sampai ke situ. Kita boleh menghakimi dengan hikmat Roh Kudus yang berkata, hak penghakiman kita adalah ini salah, ini yang benar, menurut hukum Tuhan. Itu penghakiman saya. Dan kalau kamu tidak mau mendengar nasihat, bertobat, akibat daripada ini hukuman untuk mereka yang tidak bertobat daripada ini adalah kematian yang kekal. Hukumannya adalah kutukan Tuhan. Itu kita tahu. Dia menyerahkan penghakiman yang adil kepada Allah Bapa. Sebab tugas dia selama 3 tahun itu bukan datang untuk menghakimi manusia, tapi menyelamatkan dan menyeru orang supaya bertobat. Akan datang masanya, tapi dalam masa 3 tahun dia pelayanan itu bukanlah masa dia menghakimi. Tapi kita tahu satu hari nanti dia akan datang kembali sebagai hakim. Pada masa itulah dia akan menghakimi. Bila menurut Alkitab dia tidak lama lagi akan datang kedua kalinya. Kristus Yesus yang telah naik ke surga akan datang. Bila tahu masa, tempat, sudah pasti tempatnya di Bukit Zaitun. Tetapi masa itu kita tidak tahu. Tapi bila dia datang, Kristus Yesus datang buat kedua kalinya secara fisikal, dia datang sebagai hakim yang menghakimi. Tapi di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun sewaktu dia hidup di dunia, di zaman Petrus, dia tidak menghakimi. Dia datang memberi teguran, menyatakan yang salah, dan memberitahu hukuman kalau tidak bertobat, menyembuhkan, mengampuni, bukan menghakimi. Dia mengampuni dan berkata, engkau telah berbuat dosa, jangan lakukan lagi. Saya masih ingat kepada perempuan yang pelacur. Dia katakan, perempuan, aku pun tidak menghukum engkau, dosamu diampuni, pergilah dengan damai, jangan ulangi lagi, jangan berbuat dosa lagi, itu saja. Sebab kalau dia lakukan kembali, maka tidak ada lagi pengampunan kalau penghakiman sudah tiba. Ayat 24, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup
untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya ataupun luka-luka yang dalamnya, kamu telah sembuh. Kejadian yang dimaksudkan oleh Petrus di sini adalah sewaktu dia ditangkap, ya, dan dihakimi di hadapan Gubernur Pontius Pilatus dan diadili di kalangan imam besar Kayafas dan orang-orang Farisi, di hadapan ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Sadusi, Sanhedrin, didapati dia telah berdosa karena mengaku dirinya sebagai Mesias yang diurapi, yang membuat dirinya setara dengan Allah. Itu satu-satunya kesalahan yang menurut mereka, manusia biasa mengaku dirinya anak Allah itu menghujat Allah dan hukumannya mati. Lalu diserahkan kepada Pontius Pilatus sebagai gubernur, sebagai pemimpin kerajaan Roma, dan hukuman bagi orang yang bersalah adalah waktu itu mati dengan cara disengsarakan, digantung di salib. Harus kamu tahu, gereja-gereja hari ini, baik gereja Katolik, Protestan, Anglikan yang lain, memampangkan kayu salib sebagai lambang agama Kristen. Bukan Yesus yang menciptakan kayu salib. Bukan muridnya. Yang ciptakan kayu salib itu adalah orang-orang Rom. Sebab itu satu cara mereka membunuh seorang kriminal, penjenayah. Ya, dulu kan bukan digantung sampai mati, bukan suntikan maut, disuntik sampai mati atau elektrik, ya. Zaman pemerintahan Romawi, penghukuman yang paling teruk bagi penjenayah adalah digantung di kayu. Dipakukan di kayu, kakinya dipatahkan, sebelum itu dia dicambuk dulu. Kalau ada orang yang belum lagi dipakukan di kayu itu, disalib, dicambuk saja sudah mati. Tapi ada yang masih bertahan, dia digantung di kayu yang seperti cross, ya, yang bentuk salib. Dan salib itu dibuat oleh tukang kayu atas arahan tentara dan gubernur Rom. Waktu itu tidak ada kerusi elektrik, bukan, atau suntikan maut, tiada. Itulah cara mereka menghukum penjenayah. Dan di zaman tentara pemerintahan Rom di Israel, ribuan orang disalibkan. Ya. Jadi signifikan salib itu tidak ada sebenarnya. Signifikan yang utama itu adalah siapa yang disalibkan. Sebab ribuan orang disalibkan. Tetapi sudah menjadi tradisi gereja-gereja mulai menggunakan salib. Bagi mereka itu lambang agama. Kita tidak larang. Dulu ada selain salib, sebetulnya lambang yang seringkali digunakan oleh orang-orang Kristen adalah lambang ikan. Sebab ada banyak sebab, ya. Yesus pernah berkata kepada para murid-muridnya, "Mari ikut aku dan aku akan menjadikan kamu penjala ikan." Tetapi itu lambang penderitaan Kristus.
Jadi dalam ayat 24, dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Apakah dosa yang dimaksudkan di sini adalah pelanggaran-pelanggaran? Segala hinaan, segala cacian, sumpahan, kutukan, pukulan-pukulan, cambukan-cambukan daripada cambukan dawai, paku besi yang merobek seluruh tubuh yang dilakukan oleh tentara Rom. Kerana cambukan itu adalah akibat tuduhan dan hakiman. Dia ini penjahat, dia ini pencuri, dia ini pengajar sesat, dia mengaku dirinya anak dari Allah, dia mengaku dirinya satu taraf dengan Allah Bapa kami. Dia mengaku dan menurut hukum kami. Inilah dosa-dosa yang manusia telah lakukan kepada Kristus. Dosa apa? Mencaci, memukul, dosa menelanjangi, mencambuki, dosa menuduh, tuduhan palsu. Padahal dia tidak berdosa pun. Kalau mencuri, ya potong tangan. Begitu. Berzina, dibunuh, dilempar batu. Yesus tidak pernah berbohong. Tidak mencuri. Tidak berzina. Dan dia menghormati kerajaan, dia membayar cukai kepada kaisar. Dia lakukan perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan yang baik sebagai juru selamat. Dia menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang tuli. Dia menjadikan air menjadi anggur untuk menyelamatkan perkawinan di Kana. Apa perbuatan yang dia lakukan yang jahat? Tiada. Tetapi manusia berdosa kepada Kristus. Mereka mencaci dia, menuduh dia keturunan Beelzebub, pengajar sesat, palsu. Dia dihakimi oleh masyarakat dia sendiri, orang Yahudi. Dan dihukum. Dan semua orang percaya. Bahkan kerajaan percaya waktu itu. Itu dosa-dosa, menipu, mendusta, membawa saksi yang tidak benar, membuat tuduhan-tuduhan, itu semua dia terima. Dia terima tuduhan-tuduhan itu, dia tidak menjawab. Sebab sudah masanya 3,5 tahun, dia sudah menyatakan, memberi jawaban. Tapi mereka tidak percaya, bahkan membenci, mau membunuh dia, sebab mereka takut dia menjadi ketua, ya, cemburu, dendam, dan sebagainya. Semua itu dipanggil dosa. Dia menimpa dirinya. Tuduhan-tuduhan, hinaan-hinaan, cacian, pukulan, ludah, cambukan, menyangkal, betrayal. Dia diam. Dia tidak menjawab. Dia terima sebab dia tahu bahwa sudah 3,5 tahun dia berbicara tentang hal kebenaran, teguran. Tiada gunanya untuk menyatakan. Dia biarkan semua itu. Dihukum, gantung, mati. Hukumannya mati, disalib. Dia terima semua. Itulah dikatakan dia memikul semua. Itulah maksudnya ini. Dia sendiri memikul dosa itu. Dosa, akibat dosa adalah mati. Roma bab 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaannya. Dan akibat dosa adalah kematian. Ada 2 jenis kematian. Pertama, kematian rohani, yaitu pemutusan hubungan dengan Allah. Bila Anda tidak ada Allah, Tuhan di dalam hidup Anda secara rohaninya mati. Anda jauh
daripada penciptamu. Seperti pokok yang tidak ada tanah. Seperti air. Seperti ikan yang tidak ada air. Roh manusia akan mati tanpa nafas hidup daripada Allah. Dapatkah ikan hidup tanpa air? Dapatkah pokok hidup tanpa tanah? Dapatkah manusia roh hidup tanpa penciptanya Allah? Kematian kedua adalah kematian fisikal. Akibat dosa. Seharusnya rencana Tuhan bukan supaya kita mati. Di zaman Adam Hawa itu, rencana Tuhan supaya kita hidup kekal selama-lama. Tetapi pelanggaran itu dan DNA itu telah menjalar ke sejagat manusia, mengakibatkan manusia tidak dapat hidup selama-lamanya. Ada yang dulu ratus tahun, ada yang 100 tahun, 120 mati, meninggal. Tapi kematian rohani itu dipanggil mati terhadap dosa. Hawa nafsu, dosa, kesalahan, mencuri, membunuh, berzina, bercakap palsu, kotor. Itu buah-buah dosa yang membunuh jiwa kita, yang membunuh rohani kita. Sehingga rohani kita itu mati terhadap dosa ini. Maksudnya menjadi hamba kepada dosa. Tidak ada yang baik, tidak ada seorang pun yang baik. Semua orang telah berbuat dosa. Kristus tahu ini. Dia datang menjadi pintu supaya kita bertobat dari dosa ini, percaya kepada pengorbanan Kristus, dan bila mana kita berseru, Tuhan selamatkan saya, Yesus Tuhan Juru Selamat, aku bertobat, Tuhan memberikan chance, kesempatan. Itu yang dikatakan dosa itu dia pikul, dosa itu dia terima, hukuman itu dia terima. Dosa kita itulah dilambangkan dosa kita, dosa manusia di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang mati diperhamba. Mati itu maksudnya kamu diperhamba dosalah ya, ketagih dosa. Manusia tidak ada yang alim, yang suci. Bishop kah, pemimpin gereja, pemimpin dagang, semua orang berdosa. Mungkin ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan tapi dosa. Bila mana kita berpikiran kotor, kan itu dosa. Orang tidak tahu. Kita berhawa nafsu, kita simpan, orang tidak tahu. Tapi itu sudah dosa di dalam hati. Yesus berkata, barang siapa melihat perempuan dengan nafsu, sudah berdosa, berzina dalam hati. Perkataan kita saja pun itu sudah berdosa kalau kita tidak bercakap yang benar. Itu dosa-dosa moral. Bertobat dan mulai melakukan yang benar, bercakap yang benar, berpikiran yang benar, berattitude yang benar. Ini semua telah dilemparkan kepada Yesus. Pikiran kotor, pikiran jahat, perkataan-perkataan yang kotor, semua Yesus terima hukuman itu. Dia diam, dia pikul, dia tanggung semua. Sampai disalib. Supaya kita yang mati terhadap dosa, dia gantikan. Dia menjadi pengganti, pemikul daripada itu dengan nyawanya sendiri. Supaya kita, bila kita bersandar kepada perkataan Kristus, kita akan dipulihkan, dibangunkan, diselamatkan, diberikan karunia hidup baru, hidup kekal, dan kita dapat hidup sebagai manusia yang baru. Dan manusia lama sudah mati bersama Kristus, dan manusia baru, yaitu yang hidup benar dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Petrus pernah berkata kepada seorang yang lumpuh. Dia katakan, Aeneas, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Jesus Christ heals you. Sewaktu mulai bishop berkhotbah, memberitakan Injil di hadapan 1-2 ribu orang, saya berkata, Jesus heals you. Sampai hari ini, Yesus masih menyembuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Yesus berkata, pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda orang percaya, mereka akan mengusir setan di dalam namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa baru. Mereka akan minum racun tapi tidak mati. Mereka akan menumpangkan tangan kepada orang-orang yang sakit. Orang itu akan sembuh. Kenapa? Karena Roh Kudus yang sama dalam hidup Yesus kini tinggal diam dalam para muridnya dan memakai tangan murid-murid Tuhan, mulut murid-murid Tuhan untuk melepaskan kuasa kesembuhan Kristus. Dalam hidup bishop selalu, bila bishop mendoakan, menumpang tangan, kuasa kesembuhan Kristus tetap mengalir melalui tangan bishop untuk menyembuhkan. Dan itu kuasa daripada kuasa darah Kristus dan luka-luka Yesus. 2000 tahun yang lalu, sewaktu di kayu salib, luka-luka Yesus itu telah membawa kesembuhan. Sampai hari ini, saya mau beritahu Tuhan Yesus menyembuhkan Anda. Kalau Anda berseru, Yesus sembuhkan saya percaya engkau juru sembuhku. Kuasa Tuhan mulai mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah kamu yang mendengar bishop hari ini. Kalau ada penyakit, di dalam nama Yesus saya melepaskan kesembuhan Kristus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sembuh! Tuhan Yesus menyembuhkan Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya. Saya melihat Roh Kudus mulai bekerja menyembuhkan Anda. Amin. Karunia kesembuhan dan mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak tahu, mari saya beritahu hari ini. Oleh bilur-bilur kamu sudah pun sembuh. Kalau kamu sakit hari ini dan berkata, Yesus 2000 tahun yang lalu kamu telah menyembuhkan saya sembuh di dalam nama Yesus. Dan percaya Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan. Karena Roh Kudus tinggal dalam hidup saya. Dosa saya diampuni. Bahkan disembuhkan oleh Tuhan. Bishop tahun ini berusia 60. Selama lebih 40 tahun Bishop tidak pernah masuk hospital karena sakit. Demam-demam biasa 2-3 hari sembuh. Hari ini Bishop tetap sehat. Jadi I did not spend a lot of money for hospitalization. Karena hamba Tuhan ini, kami hidup dengan iman, tapi Tuhan cukupkan segala-galanya. Bishop tidak ada insurans, medical insurance, tidak ada. Bukan karena tidak mau, tapi mahal. 5.000 1 tahun, 10.000 1 tahun. Saya berkata, Tuhan, saya mohon satu saya minta dalam hidup saya, supaya Tuhan selamatkan. Biarkan badan saya sehat. Sebab saya tidak mampu membayar perubatan. Dan kalau Tuhan panggil, ya Tuhan panggil terus, tanpa sakit. Dan sudah 60 tahun, Bishop sehat. Tidak pernah makan obat kena sakit. Cuma demam-demam lah. Kena COVID juga 3 kali sewaktu COVID. Tapi 3-4 hari saja Tuhan sembuhkan saya. Tidak ada vaksin. Sampai hari ini Bishop tidak ada vaksin dengan istri dan anak. Sebab Roh Kudus yang berdiam mendiri Bishop. Karena saya percaya dengan iman bahwa Yesus menyembuhkan. Good Friday adalah kisah penyalipan Kristus. Setelah penyalipan dia dikubur. Maut hanya berkuasa kepada tubuhnya selama 3 hari saja. 3 hari. Bukan selama-lamanya. Pada hari ketiga, roh Kristus kembali ke tubuhnya dan dia bangkit dari kematian.
hari ini 2025, Yesus duduk bersamanya sebagai orang yang masih bernafas dan hidup. Kalau kamu ada lihat di salib di gereja, dia begini, itu hanya patung. Seperti dia mati. Yesus saya tidak pernah mati. Dia hanya mati karena dosa manusia. Itu satu-satunya cara. Supaya orang-orang yang jiwa-jiwa yang di alam maut itu, dia dapat selamatkan. Membukakan penjara-penjara orang-orang yang menanti kedatangan Kristus selama 3 hari. Sewaktu dia bangkit, ada orang yang kurang tahu ini. Sewaktu dia berseru dan melepaskan hembusan terakhir, sewaktu dia terpampang di kayu salib, dia mati kena apa? Bukan kena luka-luka itu. Dia dilukai, ditelanjangi, dicambuki, seperti hancur dagingnya di salib. Tapi dia masih bernafas selama berapa jam. Dan darah menitis ke tanah. Badan, dari kepala, mahkota duri, darah menitis, kaki, darah menitis. Sampai habis darah dia, habis darah sudah keluar dari badannya ke tanah. Karena kehabisan darah di badan Yesus, akhirnya dia mati. Sebab tidak ada orang yang boleh hidup kalau darah tiada. Semua darah sudah keluar dari badannya. Belumuran darah di bawah salib itu. Itu kepercayaan bishop, itu yang saya tahu. Sebab seringkali kita sebut darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Yesus mati karena kehabisan darah. Pada saat darah sudah habis, baru dia menghembuskan. Bayangkan dia dikuburkan, mayat itu tiada darah sudah. Semua darah itu sudah habis. Dia dikapani oleh kain kapan putih, diletakkan di kuburan, mayat itu tiada darah. Sudah habis. Jadi bila Roh Kudus pada hari ketiga, Roh Kristus datang kembali, nafas hidup itu, dia bangkit dari kematian pada hari ketiga yang dipanggil Paskah dan hari kebangkitan. Dia bangkit, tubuhnya dimuliakan menjadi tubuh mulia yang tiada darah. Bolehkah orang hidup tanpa darah? Bila Roh Kudus memenuhi hidupnya, dia diubah menjadi celestial, ya, tubuh rohaninya yang tiada darah. Darah berasal dari tanah. Darah itu kehidupan dari tanah. Dan darah itu yang telah disedut oleh tanah sewaktu Yesus tergantung di kayu salib. Darah itulah yang telah menggantikan kematian manusia. Yang menebus, maksudnya membayar dosa manusia. Sehingga bila kita katakan, Yesus engkau juru selamat dan Tuhanku, aku berseru, engkaulah Allahku. Selamatkan saya Tuhan. Saya berjanji bertobat hari ini. Saya percaya engkau telah mati di kayu salib buat saya. Dan hari ini kau Tuhan menjadi Tuhanku. Aku mengakui engkau dengan iman. Dan mulai hari ini mulai hidup baru. Sesuatu terjadi, Roh Kudus mengumumkan. Itu terjadi pada bisa pada usia 17. Something happened inside me. Yang menyebabkan saya rasa tenang, damai, dan diampuni, dan dibaharui. Dan seperti manusia baru telah keluar dari hidup saya. Manusia yang lama sudah dikuburkan bersama Kristus. Dan saya bangun kembali sebagai orang yang baru. Yang mencintai Tuhan, bertobat, yang dengan penuh Roh Kudus. Inilah signifikannya hari Jumat, hari penyaliban itu. Hari penyangkalan, disangkal, dijual oleh Yudas Iskariot, ditinggalkan oleh para murid-muridnya seorang, ketakutan. Biarlah semua ini datang kepada saya. Dia tanggung semua. Apa kesalahan yang dia harus
menerima akibat hukuman? Tidak ada. Dusta tidak ada. Dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak berbohong, dia tidak menghancurkan rumah tangga keluarga. Tiada. Dia tidak berzina, tidak ada dosa. Tapi tetap dia dihukum. Hukuman mati hanya adalah kepada hukuman orang yang melakukan kesalahan, penjenayah. Tapi dia dihukum mati. Kenapa? Tidak ada kesalahan. Itu kesalahan manusia. Dosa kita. Supaya generasi kita hari ini menerima pengampunan. Dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan, barang siapa mengaku dengan mulut Yesus itu Tuhan, percaya dalam hati bahwa dia telah menyelamatkan hidup Anda, Kristus dengan Roh Kudus-Nya akan menyatakan diri dan mulai merubah hati Anda. Anda tidak dapat mengubah itu. Itu dilakukan oleh Roh Kristus dalam hidup Anda. Dan supaya Tuhan Yesus melalui Roh Kristus tinggal diam menjadikan tubuh kita menjadi baiknya suci. Bagi saya inilah pemahaman saya tentang hari Jumat. Hari di mana kalau dia tidak menerima hukuman ini, dia tidak pikul segala dosa-dosa yang datang dilemparkan kepadanya di dalam tubuhnya, sehingga tubuhnya itu hancur dan darahnya itu habis pada hari Jumat dikatakan. Well, itu anggaran orang. Ya. Tarik masa bulan itu biarlah diperdebatkan oleh para teolog. Bila hari Jumat, bila Christmas itu, bila Yesus lahir, apakah Desember kah, Januari kah, Februari kah? Saya tidak mau berdebat tentang itu, tapi saya tahu 4 orang bersaksi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 orang bersaksi bahwa seorang yang bernama Yesus, Kristus dari Nazaret, telah dihukum di kayu salib oleh tentara Rom pada zaman Pontius Pilatus. Dan signifikan itu telah dinyatakan oleh Petrus. Kesembuhan itu sudah terjadi. Terimalah kesembuhan dengan iman. Dosa itu sudah dibayar. Hanya ucap syukur, terima kasih Bapa karena Yesus telah mengampuni saya. Bapa mengampuni saya karena Yesus Kristus. Itulah dipanggil oleh kasih karunia, anugerah. Kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu adalah pemberian. Belas kasihan itu pemberian. Karena ada orang sudah membayar kesalahan Anda yang Anda telah lakukan sebelumnya, kesalahan Anda yang telah lakukan hari ini, dan kesalahan masa datang. Tuhan sudah membayar. Yang penting bila kita melakukan, kita tersadung, kita mohon dengan tangisan dan berkata, Tuhan ampuni dosa saya. Saya berdosa hari ini. Dan dari Yesus menyucikan dan bertobat, ubah menjadi manusia baru. Bishop dalam usia 60, masih saya tiap hari coba untuk membersihkan diri, menjadi lebih orang baik, menjadi orang lebih baik. Dari jahat kepada yang baik. Setiap hari kita membaiki diri, mencerminkan diri, menjadi orang yang baik. Menjadi seperti Kristus. Selamat merayakan hari Jumat yang kudus dan seterusnya Paskah. Karena kebangkitan Kristus itulah ada harapan. Segala ucapan-ucapan yang Kristus ucapkan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah ucapan orang hidup, bukan orang yang mati. Dia hidup sama hari ini dan selama-lamanya. Amin.